Kalau dengar istilah e-government atau knowledge management, mungkin yang terlintas di benak kita, khususnya mahasiswa ilmu politik adalah, wah, ini urusan anak IT. Tapi gimana kalau saya bilang, di balik setiap klik dan formulir online yang kita isi, sebenarnya ada arena pertarungan kekuasaan, ada desain kebijakan, dan ada instrumen kontrol negara yang sangat kuat. Yuk kita bedah bareng-bareng? Pasti pernah kan urus KTP online lewat Dukcapil atau mungkin cari-cari data buat tugas di portal Satu Data Indonesia? Semua layanan ini yang tergabung dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE seolah-olah dirancang cuma buat satu hal, bikin hidup kita lebih mudah, cepat, modern, efisien. Tapi justru disitulah pertanyaan besarnya dimulai. Coba deh kita pikirkan lagi. Apa ini semua murni soal kenyamanan? Atau jangan-jangan, di balik antarmuka yang keren dan praktis itu, negara sebenarnya sedang membangun sebuah arsitektur kontrol yang baru. Sebuah cara baru untuk mengawasi dan mengelola warganya. Nah, ini bukan lagi pertanyaan teknis kan? Ini sudah masuk ke ranah politik. Dan kita akan kupas tuntas sekarang. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita akan lihat kenapa ini lebih dari sekedar website. Kedua, kita bongkar cara kerja mesin pengetahuan negara. Ketiga, kita masuk ke arena politik data itu sendiri. Keempat, kita coba petakan level kekuasaan digital negara. Dan terakhir kesimpulan paling penting, teknologi itu nggak pernah netral. Sip, kita mulai dari bagian pertama, lebih dari sekedar situs web. Kita akan coba intip apa sih yang ada di balik layar aplikasi-aplikasi pemerintah yang sering kita pakai. Yang harus kita pahami betul adalah ini. E-government itu bukan cuma kumpulan situs web atau aplikasi. Sama sekali bukan. Ini adalah sebuah proyek politik. Artinya, setiap fitur, setiap alur data, itu semua dirancang untuk mencapai tujuan politik tertentu. Bisa untuk efisiensi birokrasi, bisa untuk transparansi, atau bisa juga untuk memperkuat kontrol negara. Nah, di sini kita perlu bedain dua hal penting ya. Ada yang namanya manajemen data, ini urusan teknis banget, gimana caranya data itu aman, tersedia, nggak salah. Tapi yang jadi fokus kita di sini adalah sisi koin yang satunya, knowledge management. Ini levelnya udah beda. Bukan lagi soal menyimpan data, tapi soal mengolah data itu menjadi pengetahuan strategis yang bisa dipakai negara untuk mengambil keputusan dan mencapai tujuannya. Terus gimana sih prosesnya? Gimana data angka-angka bisa jadi kebijakan yang mempengaruhi hidup kita? Nah, ini yang akan kita bahas di bagian kedua, mesin pengetahuan negara. Coba bayangkan sebuah jalur pipa. Paling ujung masuk data mentah, fakta-fakta acak. Lalu data ini diproses, diberi konteks, jadilah informasi. Informasi ini kemudian dianalisis lagi sampai jadi pengetahuan, sebuah wawasan yang bisa jadi dasar bertindak. Dan di ujung pipa satunya keluarlah kebijakan. Yang paling penting untuk diingat, di setiap sambungan pipa ini ada proses politik. Siapa yang memilih data mana yang masuk? Siapa yang menentukan konteksnya? Disitulah politik bermain. Jadi, kalau kita simpulkan, knowledge management dalam konteks negara itu apa? Ya, ini ya dia. Proses strategis untuk menciptakan, menangkap, membagikan, dan menggunakan pengetahuan. Tujuannya untuk mendukung pengambilan keputusan, memperbaiki layanan, dan yang paling krusial, untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Inilah mesin yang memompa semua data tadi di dalam pipa kebijakan. Oke, sekarang kita masuk ke jantungnya pembahasan kita. Bagian ketiga. Arena politik bernama data. Disinilah kita akan lihat adanya pertarungan tentang apa sih yang dianggap sebagai pengetahuan yang sah di mata negara. Soalnya di dalam pemerintahan itu sendiri, cara pandang terhadap knowledge management itu bisa beda-beda. Ada kelompok yang mikirnya kayak orang bisnis, yang penting efisien. Ada kelompok lain yang lebih saintifik, tujuannya ya menghasilkan pengetahuan baru. Ada juga kelompok teknokrat yang mikirnya simple, yang penting data ngalir lancar ke bos atau para pengambil keputusan. Nah, pertarungan antar perspektif inilah yang akhirnya menentukan sistem seperti apa yang akan dibangun dan siapa yang diuntungkan. Inilah kenapa knowledge management itu ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi potensinya keren banget. Bisa memperkuat akuntabilitas, bikin birokrasi lebih transparan. Tapi di sisi lain, dan ini sisi gelapnya, ia bisa jadi alat yang sangat efektif untuk melanggengkan kekuasaan yang ada, menentukan pengetahuan siapa yang dianggap penting dan siapa yang diabaikan, bahkan bisa dipakai untuk mengontrol narasi politik. Pertanyaan kuncinya jadi satu, siapa pegang kendali pedang ini? Lanjut ke bagian 4. Kita akan pakai sebuah peta kedewasaan digital untuk melihat evolusi e-government.
Tapi, anggap ini bukan sebagai checklist teknis ya, melainkan sebagai sebuah indeks untuk mengukur seberapa besar kapasitas dan jangkauan kekuasaan digital sebuah negara. Jadi umumnya ada 4 tahap. Tahap awal banget itu broadcasting. Pemerintah cuma kasih info satu arah, kayak pengumuman di website. Lalu naik ke interaction, kita mulai bisa tanya jawab. Terus naik lagi ke transaction, kita bisa urus-urus layanan secara online. Dan puncaknya adalah integration, di mana semua layanan antar lembaga nyambung jadi satu, tanpa sekat. Semakin ke kanan, artinya teknologi semakin dalam merasuk ke sistem pemerintahan dan kehidupan kita sebagai warga. Jadi, posisi sebuah negara di spektrum ini tuh bukan cuma nunjukin teknologinya canggih atau enggak, bukan. Posisi itu justru membuka tabir soal kapasitas institusinya, apa yang jadi prioritas politiknya, dan yang paling penting, model hubungan seperti apa yang sebenarnya ingin dibangun oleh negara dengan warganya. Dan semua analisis tadi membawa kita ke kesimpulan akhir di bagian kelima. Kalau ada satu hal yang perlu kita ingat dari semua ini, inilah dia. Teknologi itu tidak pernah netral. Coba kita ulangi sekali lagi dengan jelas. Knowledge management itu bukan isu teknis, tapi isu politik. Titik. Setiap baris kode, setiap desain formulir, setiap pilihan tentang data apa yang dikumpulkan, semua itu adalah keputusan politik. Kenapa ini jadi penting banget? Karena desain sistem informasi pemerintah itu adalah sebuah tindakan politik. Tindakan yang pada akhirnya akan menentukan siapa yang terlihat dan dilayani oleh negara, dan sebaliknya, siapa yang justru tidak terlihat, terabaikan, atau bahkan terpinggirkan oleh sistem yang sama. Sebagai penutup, saya nggak akan kasih jawaban, tapi saya akan tinggalkan 2 pertanyaan untuk kita renungkan. Pertama, coba pikirkan bagaimana desain layanan seperti SPBE atau Dukcapil online yang kita gunakan itu membentuk ulang hubungan antara negara Indonesia dan warganya. Dan yang kedua, pengetahuan milik siapa yang diprioritaskan oleh sistem-sistem ini, dan sebaliknya, pengetahuan siapa yang sengaja atau tidak sengaja disingkirkan. Analisis ada di tangan Anda.